Halo, balik lagi dengan kami di Pod Gemas dengan saya Malika Tandur Zamzam dan sudah bersama saya Coach Randy. Halo Coach, apa kabar Coach? Halo, baik Alhamdulillah. Ya, Ya kita Coach. salaman ya. Oh Agak iya dingin Coach. tangannya. Iya maklum Coach. Iya Coach. Keringetan lagi. Oke. Oke, dari Gimana, sini Dan? kita memiliki tema pada podcast kali ini yakni emang komunikasi itu cuman belajar ngomong doang Coach ya? Oke, sebelum mungkin masuk ke dalam materi tema pada kesempatan kali ini, mau sedikit nanya nih Coach. Mungkin sebelum Coach berkecimpung dalam komunikasi atau mungkin trainer komunikasi, jadi pengalaman menarik apa sih Coach sebelum menjadi ahli public speaking seperti sekarang ini? Kami mau tahu nih Coach. Ya, mau tahu aja, mau tahu banget nih. Seru banget ya ini Coach. Iya. Sebenarnya bukan pengalaman menarik mungkin ya, tapi pengalaman yang menurut saya justru berkesan dan menantang. Kenapa? Karena sebenarnya saya sendiri adalah orang yang sangat takut, sangat tidak percaya diri, sangat tertutup, dan sangat tidak bisa bicara. Wah, Jadi saya emang aslinya itu introvert parah gitu. introvert. Yes. Jadi kalau ditanya bukan menarik, justru mengharukan atau mengesankan lah ya. Jadi saya sangat takut dan tidak berani untuk berbicara, menyampaikan pandangan, bahkan untuk maju pun saya nggak berani. Untuk angkat tangan di kelas aja nggak berani. Berarti berlawanan sama yang sekarang ini Coach nih sekarang. Banget. Hmm. Saya cerdas secara Iya. intelektual, Betul, akademik iya. saya selalu juara dari SD sampai SMA. Tapi saya nggak jadi apa-apa, nggak diajak apa-apa, nggak gaul kemana-mana. Kenapa? Karena ya saya emang nggak berani, bahkan menjawab pertanyaan guru yang saya tahu jawabannya, saya nggak berani. Oh, Padahal pengen ikut misalnya ada acara-acara kesiswaan, pengen, tapi jawabnya enggak takut oh gitu. iya takut duluan sebelum Takut mencoba. duluan. Iya. Jadi akhirnya saya tidak menjadi apa-apa dan itu yang saya bilang bukan pengalaman menarik sebenarnya, tapi menantang ya, Menantang, dan iya. juga mengharukan, maksudnya menyedihkan ya, bisa dibilang begitu, sehingga saya merasa, aduh, saya nggak akan jadi apa-apa nih kalau begini. Betul ya. Sehingga saya men-switch cara berpikir saya untuk, saatnya saya harus berubah nih, bergerak nih, dan salah satu yang men-trigger saya untuk kemudian saya berada di bidang ini, di public speaking ini ya itu dulunya saya bahkan takut banget, Introvert, nggak bisa iya. banget ngomong begini, apalagi bicara di depan banyak orang. Oh, gitu. Itu sih pengalamannya. Iya. Ini bener fun fact banget nih kayaknya. Saya juga baru ternyata seorang public speaker trainer terkenal mungkin sudah melalang buana kesana kesini dulunya introvert juga ya bisa ya. Ya, saya rasa kalau kita lihat ya, teman-teman coba lihat banyak pembicara-pembicara yang kita lihat hebat hari ini, itu ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat penakut dulunya, introvert, bahkan ya sangat tertutup gitu. Oke, jadi Perjuangan Coach Randy sampai berada di titik trainer besar mungkin bisa dikatakan salah satu trainer besar juga suhu communication kalau kata orang mah di UAG ini. Iya, itu perjuangannya gimana sih Coach mungkin? ya karena tadi ya saya salah satu yang menjadi bukan prinsip ya, tapi mungkin talenta saya itu adalah sangat kompetitif orangnya. Sehingga ketika saya melihat ada teman saya yang menurut saya lebih dan kurang secara kapasitas sama saja dengan saya atau bahkan di bawah saya, tapi dia memiliki impian yang besar gitu. Waktu itu dia pengen menjadi penyiar radio. Dan saya langsung ter-challenge gitu. Dia aja dengan menurut pandangan saya yang kapasitasnya tidak lebih dari saya, kok berani-beraninya mau jadi penyiar radio. Iya. Saya juga harus dong gitu. Jadi kita compete, sama-sama berjuang, sama-sama memulai, sama-sama tidak punya apapun ya kita. Tidak mengerti apapun, ya kita lakuin aja. Dia berjalan pada path-nya, saya berjalan juga pada path saya. Iya. Sama-sama jadi penyiar radio di tempat yang berbeda, di kota yang sama. Dan itu membawa kita kepada titik hari ini ketika saya pindah ke Jakarta, saya kuliah di sini, kemudian yang saya cari pertama adalah radio. Iya. Dan saya masukkan semua radio di Jakarta. Pas waktu itu saya ikut radio kampus. Nah, di situ saya mengawali karir saya sebagai penyiar radio itu dengan serius ya. Waktu saya di Bengkulu saya sudah mulai siaran, tapi itu masih natural aja.
Jadi ada satu peristiwa, kondisi lah, event yang membawa saya ditawarkan untuk siaran. Tapi masih natural, belum ngerti tekniknya, belum ngerti ilmunya, jadi hanya mengalir aja. Saya kuliah, kemudian saya masuk radio kampus. Nah, di situ baru serius belajar tentang bagaimana menjadi penyiar radio, bagaimana menjadi atau mengelola radio. Sampai akhirnya 2-3 tahun lah ya, sepanjang saya kuliah itu justru kampusnya, kampus utamanya bukan kampus kuliah saya, tapi kampus utamanya adalah radionya. Radionya, Jadi iya. waktunya lebih banyak Lebih habis di banyak radio. iya, Jadi kalau jam studio. kuliah baru ke kampus, Kampus. habis itu langsung cabut lagi ke radio, ke studio. Oh iya, coach. Berarti Gitu. menarik juga lumayan coach ya, iya. Kemudian kenapa sih coach malah mau masuk terjun ke komunikasi? Padahal yang saya tahu juga mungkin salah satu jurusan yang sulit mungkin dapat pekerjaan itu komunikasi, atau mungkin saya tahu juga itu riset pengangguran tuh banyak mungkin salah satu penyumbang pengangguran terbanyak tuh setelah lulus kuliah atau bingung dia mau kemana itu komunikasi. Just kenapa juga coach itu mau jadi trainer atau mau jadi public speaker? Apa sih alasan atau mungkin dasar yang pengen coach jadi seperti ini itu? Oke, kan setelah tadi saya di kampus, saya terjun di dunia profesional. Di radio profesional, radio swasta di Jakarta. Kemudian saya juga banyak melakukan aktivitas-aktivitas public speaking seperti pembawa acara, Oh, iya. MC. Tapi itu semua saya rasa secara praktisnya, ya, prakteknya saya lakukan. Namun saya tidak memiliki background di bidang komunikasi. Oh iya. Sehingga saya merasa saya perlu belajar dengan formal nih. S1 saya bukan komunikasi, S1 saya kesehatan masyarakat, tapi dunia saya sangat komunikasi. Komunikasi. Sehingga saya merasa, oke, prakteknya saya sudah lakukan semua, tapi benar nggak ya? Sesuai nggak ya dengan teori? Dan saya merasa saya perlu mendalami dunia komunikasi yang sudah saya praktekkan selama ini dengan keilmuan yang tepat. Sehingga saya merasa saya perlu masuk, saya perlu terjun ke dalam pendidikan formal di program komunikasi. Dan kalau menurut saya ya, saya agak berbeda nih melihat. Justru dulu waktu saya kuliah, Iya. orang-orang itu ya rebutan sih masuk komunikasi. Oh, gitu Bahkan ya? banyak juga yang pindah program studi. Iya. Ya, kayak di program studi kita sekarang kan ada yang Iya, pindah ya. betul. Ada pindahan. Nah, itu juga teman saya, dia lulus di kampus negeri jurusan A misalnya. Betul, ya. Tahun besoknya dia ikut lagi. Oh. Jurusan komunikasi. Buat masuk komunikasi Iya, doang. Dan Oh. dia nunggu setahun gitu. Dan menurut seperti saya itu ya. komunikasi itu bahkan sampai saat ini termasuk salah satu jurusan yang cukup diminati gitu. Dan ketika seseorang itu menguasai komunikasi, mempraktekkan komunikasi, justru kita itu peluang untuk bekerja, berkarir dan mandiri itu semakin luas gitu, sebenarnya. Jadi apa-apa bidang pekerjaan ya pasti membutuhkan keterampilan komunikasi. Kita mau sehebat apapun technical skill kita, tapi kita tidak menguasai communication skill-nya, maka ya tidak akan menjadi apa-apa. Saya balik lagi ke contoh saya tadi. Saya pintar secara akademik, tapi saya tidak menjadi apa-apa. Sampai kemudian saya mengkomunikasikan apa yang saya mampu, yang saya bisa, kepintaran saya, mengkomunikasikan apa ide saya, apa mimpi saya, baru kemudian itu membentuk atau memberikan satu perjalanan yang berbeda baru dan memberikan hasil. Gitu. Oh ya, kurang Gitu. lebih. Kalau menurut saya justru komunikasi itu adalah idola semua Idola. orang. Oh, iya, harusnya. iya, Karena makanya, orang-orang berpikir kita dari kecil emang sudah ngomong kan ya, Iya, udah komunikasi. Tapi kenyataannya banyak penelitian mengatakan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan, dalam hubungan manusia, Iya. antar pasangan, Betul. bahkan di dunia kerja, 70%-nya adalah disebabkan oleh komunikasi yang tidak tepat. Iya, Gitu. iya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pengen tahu nih coach. Mungkin tantangan terbesar selama menjadi trainer atau mungkin
speaker ini apa sih coach tantangan dalam diri coach itu, hambatannya? Mungkin menurut saya gini ya, tantangannya adalah bagaimana kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap belajar terus, tetap update terus. Karena sekali lagi, komunikasi, public speaking itu bukan sekedar ngomong. Bukan sekedar orang bilang kan modal mulut ya, modal Ngomong doang, lidah, iya. katanya ngomong doang. Enggak. Saya banyak teman-teman saya yang jago ngomong, tapi nggak jelas apa yang mau disampaikan. Asal ngomong gitu ya. Asal ngomong, emang banyak ngomongnya, Mm-mm. jago ngomongnya. Tapi sekali lagi, public speaking, komunikasi itu bukan tentang ngomong doang. Iya. Banyak orang yang jago ngomong, pandai sepertinya berbicara, tapi nggak ada poinnya. Bahkan dia berbicara, tapi tidak terstruktur. Bahkan dia berbicara, tapi dia tidak bisa menghentikan pembicaraannya yang kemana-mana itu. Oh iya. Ya, jadi tantangannya itu lebih seperti itu. Bagaimana kita tetap up to date, mengupgrade diri. Karena seorang communication expert, seorang public speakers, kan yang dia sampaikan adalah konten, Iya betul, speech, konten. materi. Materi. Dan apa yang disampaikan ini kan berasal dari buah pemikirannya, isi kepalanya. Nah, karena itu harus sering-sering diisi juga kepalanya dengan apa? Belajar. Jadi ya, syarat utama untuk menjadi seorang public speaker hari ini, communication expert hari ini adalah banyak belajar mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman hari ini. Itu sih yang paling challenge yang tidak banyak orang mau melakukannya. Karena menurut banyak orang juga ya udah yang penting bisa ngomong cukup. Tapi ternyata public speaking bukan sekedar ngomong doang. Iya. Kayak bedanya ngomong yang penting sama yang penting ngomong itu. Itu dia. Kebanyakan orang kan it's okay. Iya. Untuk langkah awal yang penting ngomong. Kalau saya dulu di radio itu yang penting ngomong dulu. Tapi itu level basic banget. Kayak kita sekarang nih nggak boleh dead air. Nggak boleh ada lebih dari 3 detik itu kosong, hampa, harus ada suara. Nah itu belajarnya adalah yang penting ngomong. Tapi sekarang menjadi seorang public speaker, ngomong yang penting. Gitu. Coach kalau misalnya sekarang nggak jadi trainer, mungkin coach jadi apa ya? Kalau misalnya selain jadi trainer, dulu coach pengen jadi apa sih cita-citanya gitu? Seandainya sekarang nih coach nggak jadi trainer. Saya tuh sempat ikut tes kedokteran sih ya. Dokter. dulunya. Iya. Dan saya kan sempat juga bekerja di dunia kesehatan sebenarnya. Itu sih. Kalau nggak jadi trainer, mungkin saya akan meneruskan karir di dunia kesehatan. Kesehatan. Gitu. Oh, mungkin karena kan pakainya S1-nya kesehatan masyarakat Kesehatan ya. masyarakat. Oh iya iya. Mungkin nih coach sekarang teman-teman dan jago juga pengen minta tips nih coach. Tips dari coach yang mungkin gimana sih cara menjadi sosok profesional dalam bidang public speaking, apalagi anak-anak komunikasi banyak yang menggerakkan coach Randy gitu. Tips and triknya nih coach. Oke. Menurut saya ya pada saat kita ingin menjadi seorang profesional, kita harus tahu dulu nih apa sih syarat karakteristik yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional. Apapun bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia public speaking ya, sebagai public speaker yang profesional itu seperti apa? Bukan sekedar ngomong doang, tapi kita bisa merencanakan apa sih yang akan kita sampaikan, tujuan bicara kita apa, hasil apa yang ingin kita dapatkan, dan kita mengerti bagaimana mengelola pesan yang mau kita sampaikan, dan bagaimana menyampaikan pesan tersebut dengan efektif, namun tetap menarik dan maksimal sampai kepada audiens dengan cara yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling disukai oleh audiensnya. Sehingga apa yang kita bicarakan itu memiliki dampak untuk perubahan-perubahan yang baik untuk hal-hal yang besar. Jadi ya itu kita harus tahu dulu nih kita mau jadi apa, mau pro pada bidang apa, kita cari tahu dulu karakteristik seperti apa yang diperlukan untuk menjadi pro pada bidang tersebut, dan berangkatlah dari bukan sekedar berpikir hal-hal kecil biar ini ya, biar terkenal, biar banyak followersnya aja. Bukan sekedar itu, karena itu mudah sekali untuk kita berhenti, tapi
berpikir hal yang lebih besar lagi, bermimpi besar dan bermimpi jauh lagi. Apa kontribusi besar yang mau kita berikan melalui tadi profesional kita pada bidang tertentu tersebut. Gitu sih kalau menurut saya ya. Oh iya ya, mungkin sama disesuaikan juga ya kita ngomongnya tuh mungkin kalau sama anak-anak beda penyampaiannya sama tingkat remaja ataupun orang tua. Oke, sekarang kalau bicara tentang Gen Z coach, kan banyak banget yang bilang ngapain sih masuk Ilkom ngomong doang isinya. Sama saya juga ketika ditanya sama orang tua, emang apa sih keuntungannya masuk komunikasi? Kerjanya susah ngomong doang, toh ngomong semua orang bisa. Tapi kan ngomongnya kita sama ngomongnya dia beda pasti coach. Mungkin tanggapan coach gimana sih terkait itu, statement itu? Oke. Ya, ngomong doang katanya. Tapi iya. dari ngomong doang itu banyak orang yang akhirnya salah langkah. Betul, iya. Atau banyak gara-gara dia ngomong doang tapi tidak tahu caranya, akhirnya justru makin jauh dari cita-citanya. Oke. Karena ngomong doang tanpa tahu ilmu dan tekniknya, akhirnya memberi pengaruh juga, tapi pengaruhnya buruk, membuat orang melakukan hal besar juga, tapi hal besarnya mungkin pengrusakan, negativity, atau memprovokasi, atau membuli. Kan ini yang sedang marak terjadi. Pertanyaannya, kita mau yang mana nih? Mau jadi orang, ya udah sih dari kecil udah ngomong doang. Ngomong doang. Sehingga berdampak pada tadi kita jauh dari tujuan, Betul. kita makin banyak resiko, atau kita mempengaruhi orang kepada hal yang buruk, mempengaruhi orang kepada melakukan hal-hal yang justru merusak, menghancurkan, melemahkan, bukan sekedar diri sendiri, bukan sekedar orang lain, tapi justru menghancurkan, melemahkan lingkungan. Apalagi berdampak kepada ya komunitas yang lebih besar, Iya, bahkan bangsa kan, masyarakat. betul, Nah, betul. itu kan yang kita nggak mau. Apalagi ya kita sebagai anak muda Gen Z yang di tangan kalian nih nanti Iya. masa depan Indonesia. Betul. 2045 yang sekarang sedang sangat kita cita-citakan sebagai Indonesia emas, siapa lagi yang akan memimpin? Ya teman-teman kan nanti. Nah, teman-teman yang kayak gimana nih yang menjadi seorang yang menginfluence, sekedar menjadi influencers yang namanya apa ya, influencer ya, dia menginfluence dengan apa yang dititipkan melalui dia kan gitu. Atau kita mau jadi orang yang memberikan dampak, yang bisa menjadi seorang leaders yang menyampaikan opini yang tepat, opini-opini penting untuk kemajuan, untuk kebermanfaatan, untuk perkembangan, dan untuk umat gitu, untuk masyarakat. Key opinion leaders gitu. Jadi kenapa kita harus menjadi seorang mahasiswa Ilkom? Kenapa harus sebegitunya sih kuliah komunikasi? Iya. Ya karena kita mau jadi orang yang bermanfaat, berguna, menjadi key opinion leaders yang bukan hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang dititipkan oleh orang yang mau menyampaikan, tapi kita punya mimpi besar, kita punya hal besar yang ingin kita kontribusikan, dan kita sampaikan itu kepada khalayak, kita ajak orang ramai-ramai untuk sama-sama bergerak untuk mencapai mimpi besar tersebut. Dan semoga kita sama-sama nih, mimpi kita ya apapun lah orang plesetkan tentang Indonesia cemas kek, Indonesia gemes kek, Iya, betul. Indonesia apalah kek, tapi ya ayo kita jadi orang-orang yang mungkin jumlahnya sedikit tapi terus optimis, kita bermimpi untuk Indonesia emas, kita menggerakkan semua orang. Gimana caranya kita menggerakkan semua orang? Melalui berbicara yang tepat gitu. Betul. Dan dengan demikian itu kita bisa memberikan perubahan. Kalau kita berbicaranya, kalau kita hanya mempengaruhi orang-orang sekitar kita kan lama. Tapi dengan berbicara, dengan komunikasi, dengan public speaking, bicara ke khalayak, kita bisa memberikan ide, mengajak banyak orang kepada hal-hal kebaikan, perubahan-perubahan besar. Ibaratnya, ini nih, bicara ini adalah senjata yang bisa membombardir langsung banyak orang. Kalau pisau kan satu-satu, Satu-satu. ya kan? Tapi kalau peluru itu kan dia bisa membardir langsung ke banyak. Nah, suara, public speaking, komunikasi ini kita adalah senjata kita untuk mempengaruhi banyak orang dalam waktu yang cepat. Gitu.
Jadi itulah kenapa penting kita belajar komunikasi yang bukan sekedar ngomong doang ya. Oh, iya, jadi mungkin dikasih pemahaman bagi mungkin Gen Z yang masih ragu dan juga mempertanyakan komunikasi ya cuma ngomong doang. Dan setelah itu mungkin tadi mungkin peran komunikasi itu sangat krusial banget coach ya. Jadi memang seberapa kompleks sih ilmu komunikasi itu sebenarnya, dan juga apa sih plus dan minusnya kalau kita itu belajar komunikasi coach? Oke, kalau kita lihat sekarang, krisis yang terjadi hari ini, silakan teman-teman lihat, itu semua adalah proses komunikasi yang terjadi tidak efektif, tidak terbuka. Gitu. Jadi sedang terjadi krisis nih sekarang, termasuk krisis komunikasi. Kenapa? Silakan lihat sendiri datanya, berapa banyak perbandingan informasi yang lewat di media-media yang kita baca. Coba silakan lihat berapa banyak yang bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan hoax. Silakan dilihat sendiri aja. Dan itulah krisis kita hari ini. Bahkan ada hal yang sebenarnya baik, tapi diputarbalikkan oleh komunikasi. Bahkan ada hal-hal yang harusnya kita support, bahkan berlawanan. Karena apa? Ya, macam-macam kan. Teman-teman pasti, anak komunikasi pasti belajar ya agenda setting lah, Iya. komunikasi politik lah, ada udang di balik rempeyek lah misalnya ya. Atau ya framing, banyak sekali teori-teori kan. Itu semua sekarang sedang terjadi. Kenapa terjadi? Ya karena boleh jadi penyalahgunaan komunikasi, boleh jadi bukan penyalahgunaan, memang tidak mengerti proses komunikasi yang tepat. Dan orang-orang beranggapan bahwa ya komunikasi hanya sekedar ngomong doang, sehingga tidak perlu dipelajari. Akibatnya, karena merasa tidak perlu dipelajari, maka orang-orang yang paham, mengerti, dan mempelajarinya menggunakan ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Iya. Sayangnya tujuannya bukan untuk kebermanfaatan, Betul. kebangkitan, justru merusak, justru mengganggu, justru mengacaukan. Inilah kita nih Gen Z, generasi saat ini yang kelak akan hidup pada zaman Indonesia Emas 2045. Sekarang nih zamannya kita, di tangan kita. Ayo kita pastikan proses komunikasi ini berjalan dengan tepat, dengan efektif. Apa yang harus disampaikan, yang benar disampaikan, apa yang salah diluruskan, seperti itu. Iya. Dan kita mulainya dengan apa? Ya tadi, bermimpi, berpikir besar bahwa kita ingin memberikan kontribusi kebermanfaatan, perubahan, kemajuan untuk negeri ini. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Siapa lagi? Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Kan? Betul banget coach. Gitu. Oke, jadi mungkin jadi tahu nih bener-bener komunikasi itu kalau sekali dimanfaatin untuk hal yang baik, bener-bener dampaknya besar. Dan juga sebaliknya jika dimanfaatkan mungkin dari salah gunakan, di penyalahgunaannya itu sangat berakibat fatal sekali ya coach. Betul. Betul. Dia ibaratnya kan dua sisi mata uang. Iya, betul. Dua mata pisau itu. Kita mau gunakannya untuk apa? Itu tergantung kita. Oke, Nah, iya. jangan sampai kita menjadi korbannya karena kita tidak mengerti, tidak mempelajarinya. Itu sih. Oke, coach. Oke, mungkin dari beberapa mungkin penyampaian tadi mau menarik kesimpulan nih coach. Mungkin jadi itu apa sih yang menarik dalam belajar komunikasi itu? Jadi buat orang-orang yang mungkin di prodi atau ngambil manajemen juga harus belajar komunikasi, psikologi juga harus belajar komunikasi. Jadi apa yang menjadi daya tarik dari komunikasi itu sendiri coach? Oke. Untuk kita bisa berinteraksi dengan halayak, dengan masyarakat. Betul. Ya mau nggak mau cara yang paling ampuh adalah komunikasi. Komunikasi. Iya. Untuk kita berinteraksi di dalam organisasi, mau nggak mau juga adalah komunikasi. Betul. Dan hari ini semua profesional dia perlu berbicara, berkomunikasi, dan presentasi apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi pencapaiannya, apa yang menjadi harapan dan mimpinya. So, tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi. Betul. Dan kita perlu belajar tentang hal itu. Berikutnya, kita juga akan berinteraksi dengan orang per orang. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan manusia lain, maka alatnya, medianya adalah komunikasi. Bayangkan kalau kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi, tidak mengerti bagaimana orang-orang di sekitar kita,
ya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik. Bahkan untuk berkomunikasi termasuk dengan diri kita sendiri juga itu perlu gitu. Sehingga ya komunikasi ini menjadi key skill, ya key knowledge untuk berhasil dalam bidang apapun. Mau nggak mau, ya nggak ada alasan kita nggak belajar komunikasi. Silakan tanya semua profesional, silakan tanya semua orang-orang yang punya tanggung jawab apapun, ya jabatan apapun, semua akan berbicara bahwa komunikasi ini menjadi hal penting. Oke, Coach. Mungkin yang terakhir, Coach, ya, mungkin motivasi untuk kami, mungkin selaku anak-anak komunikasi atau mungkin buat teman-teman, jadi apa closing statementnya atau motivasi untuk kita? Oke, komunikasi itu dia sangat memiliki peran yang luar biasa dalam mencapai impian kita, memberi kontribusi besar, membuat perubahan, mengubah dunia. Gitu. Tapi untuk mengubah dunia terlalu jauh, kita mengubah di sekitar kita dulu. Kalau itu juga masih jauh, ubahlah diri kita sendiri. Dari mana? Mulailah kita bicara, berkomunikasi dengan baik, dengan tepat, dengan tujuan yang mulia. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change the world. Oke, mungkin ini kurang lebihnya mungkin dari kata kutu saya, mohon maaf ya, Coach, ya. Oke, thank you. Sukses ya. Oke, selalu, Coach. Oke.